Oke. Baik, mari kita mulai dengan mengawali pertemuan kita pembacaan ayat suci Al-Qur'an surah Al-Hadid ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23. Seperti biasa teman-teman sekalian, saya baca dan kemudian diikuti oleh semua, baik yang online ataupun yang offline ya. Surat Al-Hadid ayat 22 dan 23. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sadaqallahul adzim. Nah, kita terjemahkan terlebih dahulu sebelum kita masuk pada materinya. Allah berfirman, ma asaba min musibatin, tidaklah suatu musibah apapun bentuknya, apapun wujudnya yang menimpa fil ardi, yang menimpa bumi ini, wala fi anfusikum, dan tidak pula musibah apapun bentuknya yang menimpa diri-diri kalian, illa melainkan fi kitabin, telah terdapat di dalam kitab Allah, Allahu wal mahfuz, min qabli an nabra'aha, sebelum alam semesta, sebelum jagat raya ini diciptakan oleh Allah. Yang nanti dalam tafsirnya, Allah telah menetapkan al-maqadir, segala takdir 50.000 tahun sebelum alam semesta tercipta. Dan ini tentu menunjukkan kemahatinggian dan kemahamuliaan serta kemahaluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang tidak bertepi dan tidak terbatas. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sungguh bagi Allah yasirun, semuanya mudah, enggak ada sulitnya. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum.
agar supaya kalian tidak terlalu bersedih hati, tidak terlalu kecewa, tidak galau, tidak berputus asa dengan apa yang telah luput dari kalian. Misalnya seseorang kehilangan harta, seseorang kehilangan orang-orang yang dia cintai karena meninggal dunia, seseorang yang kemudian rumahnya terbakar, atau pada peristiwa Gunung Merapi kemarin, kemudian ada yang kehilangan kendaraannya, rumahnya, ternaknya, sawahnya, ladangnya, dan orang-orang dicintai, kehilangan istri, kehilangan anak, agar supaya kalian tidak terlalu bersedih hati dengan apa yang telah hilang pada kalian. Wala tafrahu bima atakum, dan kalian pun tidak terlalu bergembira dengan serangkaian prestasi yang kalian dapatkan, dengan serangkaian yang kalian inginkan, kalian cita-citakan di dunia ini berhasil kalian wujudkan. Sebab ternyata semuanya adalah ketentuan Allah, telah diatur oleh Allah, dan Allah menetapkannya dengan ilmu Allah dan hikmah Allah, tanpa kezoliman sedikit pun dari Allah kepada makhluk-makhluknya. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong, melampaui batas, dan orang-orang yang terus-terus berbuat dosa dan maksiat. Allah nggak suka dengan orang yang sombong. Diberikan kecantikan, dia sombong dengan kecantikannya. Diberikan ketampanan, dia sombong dengan ketampanannya. Diberikan harta, kedudukan, jabatan, dia justru malah menggunakan itu semua sebagai sarana dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak suka. Allah berikan kelebihan, syukuri, dan ketika Allah uji dengan kekurangan, bersabar. Ya. La yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah nggak suka dengan orang yang sombong. Mentang-mentang dia cantik atau tampan, memanggil temannya dengan bimoli, bibir monyong 5 cm misalnya. Nggak boleh, teman-teman sekalian. Nggak boleh merendahkan. Baik. Nah, inilah yang kemudian akan kita kaji, kita diskusikan pada pagi hari ini tentang qada wal qadar, ya, takdir Allah, ada qada dan juga ada qadar. Teman-teman sekalian, pertama saya berharapkan fokus dan konsentrasi karena mic ya yang sedang bermasalah. Yang kedua, memfasilitasi teman-teman juga yang sedang kuliah secara online, sehingga kalau saya berjalan ke arah sana, maka teman-teman yang online ya tidak melihat pergerakan bibir saya, yang salah satu di antara tips dan cara untuk memahami pembelajaran atau materi yang disampaikan oleh ustadz kita, guru kita, dosen kita adalah dengan memperhatikan pergerakan bibirnya, dan itu ternyata sudah ada penelitiannya. Ya, ketika seseorang memperhatikan pembicaraan yang dia dengarkan, dengan memperhatikan gerak bibirnya, itu cepat masuk, terserap, terekam oleh otaknya. Baik, teman-teman sekalian, kita akan mulai dengan mendefinisikan apa arti iman, ya, apa arti iman kepada takdir, apa arti iman kepada takdir. Oke. Nah, arti iman kepada takdir adalah meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam alam ini atau yang terjadi pada diri manusia adalah ketentuan ilahi. Ya, sebagaimana tadi ayat yang kita baca ini, ya. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Tidaklah sesuatu berupa musibah yang terjadi di bumi atau yang terjadi menimpa diri kalian, melainkan itu telah tercatat dalam takdir Allah. Nah, karena itulah dalam definisinya meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam alam ini, yang terjadi pada laut sehingga terjadi tsunami, yang terjadi pada gunung sehingga merapi, yang terjadi pada cuaca, suhu udara dan seterusnya, itu adalah bagian dari takdir kepada Allah. Ketika kita mengimaninya adalah bagian dari iman kepada takdir Allah. Demikian pula yang terjadi pada diri manusia, itu adalah takdir Allah, baik berupa kesenangan atau kesedihan,
kesehatan atau kesakitan. Itu semua adalah bagian dari takdir ilahi yang harus diterima oleh manusia. Baik. Bagaimanakah tingkatan iman kepada takdir? Ya, tingkatan iman kepada takdir yang pertama adalah mengimani ilmu Allah. Mengimani ilmu Allah. Bahwa Dia Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan ilmunya meliputi segala sesuatu. Ya. Jadi kita mengimani ilmu Allah. Ini yang pertama dari tingkatan iman terhadap takdir. Kita imani bahwa ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Bayangkan Allah qad khalaqa maqadira. Allah telah menciptakan segala takdir, segala ketentuan. Ya, sebelum penciptaan langit dan bumi 50.000 tahun sebelumnya. Jadi itulah ilmu Allah, itulah kuasanya Allah, itulah kehebatannya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengimani bahwa Allah telah menulis takdir semua makhluknya di Lauh wal Mahfuz. Ya. Allah telah menulis semua takdir. Semua takdir dari makhluknya dalam kitabnya Allahu wal Mahfuz. Makanya teman-teman sekalian, kita mengimani di dalam surat Al-A'la yang kita sudah hafal ya, surat Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Nah, para ulama menjelaskan bahwa berdasarkan surat Al-A'la ini Allah menciptakan manusia, bukan hanya manusia, semua makhluk ya. Allah menciptakan semua makhluk itu melalui 4 proses. Ya, semua makhluk diciptakan melalui 4 proses, semua makhluk. Ya. Proses yang pertama adalah khalaqa. Ini proses yang pertama. Alladzi khalaq. Ini proses yang pertama khalaqa. Yaitu proses penciptaan. Bahwa semua makhluk itu diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan apakah jin ataukah manusia, apakah binatang ataukah malaikat, ataukah dia tumbuh-tumbuhan ataukah hewan, itu semua diciptakan oleh Allah. Itu namanya proses khalaqa, penciptaan. Lalu kemudian fasawwa, proses yang kedua adalah pembentukan. Kalau dia jin, maka jenis jinnya ini apakah jenis jin yang bersayap atau yang tidak bersayap? Apakah dia jantan ataukah betina? Demikian pula manusia, apakah laki atau perempuan? Bagaimana bentuk morfologinya kalau laki-laki? Bagaimana bentuk morfologinya kalau perempuan? Itu namanya proses yang kedua, fasawwa. Atau Allah berkehendak menciptakan binatang. Binatang apa yang mau diciptakan Allah? Misalnya gajah. Bagaimana bentuknya gajah? Maka itu disebut dengan fasawwa. Proses yang kedua, pembentukan fisik. Pembentukan fisik. Proses yang ketiga adalah qaddara. Nah, inilah proses qaddara. Yaitu proses penetapan takdir. Semua makhluk ada takdirnya. Semua makhluk ada takdirnya. Di antaranya adalah berapa lama dia akan menjalani kehidupan di dunia ini. Seperti kita manusia. Berapa lama kita akan menjalani kehidupan di dunia ini? Apakah kita akan sampai umur kita di usia 30 tahun? Atau mungkin kurang dari itu? Atau mungkin lebih dari itu? Jika lebih, sampai berapa banyak lebihnya? Ya, ini semua ditetapkan Allah. Jauh sebelum kita tercipta, jauh sebelum kita terlahir, Allah sudah menetapkan bahwa nanti ada fulan bin fulan yang lahir tahun 1990 sekian, atau mungkin lahir di tahun 2000, lalu kemudian nanti dia akan meninggal pada usia sekian. Itu namanya penetapan takdir dari Allah. Ya. Dan teman-teman sekalian, setiap kita tidak akan pernah tahu di bumi mana kita menghembuskan nafas terakhir, apa sebab yang membuat kita mati. Dan kita mati pada usia keberapa tahun kita tidak akan pernah tahu. Satu hal yang harus kita yakini, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kita pasti mati. Hal yang lain yang harus kita yakini bahwa fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau datang kematian dia tepat waktunya, enggak akan meleset walau sepersekian ribu detik. Dan hal yang kita yakini pula bahwa wa ma tadri nafsun madza taksibu godan. Tidak ada yang pernah tahu sebab apa yang membuat dia mati.
Apakah karena COVID? Apakah karena kecelakaan? Apakah ketemu begal? Apakah dia... Kita nggak tahu sebab-sebab kematian itu apa. Sebab kematian bisa datang kepada orang yang sakit, ternyata orang yang sehat pun juga banyak yang mati. Kematian datang kepada orang tua, tapi ternyata banyak yang balita juga meninggal. Artinya kita dapati hari ini kejadian, fakta real, bahwa ada kakek dan nenek yang usianya lebih panjang daripada cucunya. Ada kenyataannya. Artinya teman-teman, kematian itu tidak selalu identik dekat dengan yang tua. Bahkan yang sangat muda pun sangat dekat kematian dan kita tidak akan pernah tahu sebab apa yang membuat kita mati. Dan juga kata Allah, wa matadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kita tidak akan pernah tahu di bumi mana kita menghembuskan nafas yang terakhir. Apakah di kelas ataukah di luar kelas? Ada mahasiswa dulu waktu saya masih mahasiswa. Waktu saya mahasiswa juga ada teman ya, ada teman. Kemudian tadinya masih bersama dalam kelas seperti ini, masih tidak ada keluhan sakit, tidak ada keluhan sedih, tidak ada masalah. Santai, kita kuliah seperti saat ini ya. Dulu saya seperti itu, kuliah seperti Anda. Kita bercerita, bersenda gurau. Tapi kemudian yang saya ingin cerita ini adalah teman perempuan gitu ya. Setelah kemudian selesai dari perkuliahan, mereka beberapa orang, 5 orang kalau nggak salah, mereka planningkan, ayo setelah kita kuliah kita main ke swalayan. Main swalayan, kalau mungkin sekarang ini Jogja. Nah, yang terdekat. Nah, lalu kemudian mereka main ke swalayan, 5 orang ini. Sepulang dari swalayan itu, ternyata salah satunya tiba-tiba pusing dan meninggal dunia. Meninggal tidak sampai ke rumahnya, meninggal baru keluar dari swalayan, tiba kok saya pusing gitu ya, minta dipegang, minta diantar, ternyata meninggal. Nah, kita nggak tahu teman-teman sekalian. Jadi jangan kita tertipu dengan sehat kita, jangan tertipu dengan masa muda kita. Ya. Jangan tertipu dengan itu semua sebab sekali lagi kematian tidak hanya datang kepada yang tua, tidak hanya datang kepada yang sakit, tidak hanya datang kepada orang yang susah, tidak hanya datang kepada yang berkendaraan, bahkan yang sedang senang, sedang bahagia, sedang tenang, sedang duduk, sedang muda, kematian pun bisa datang padanya. Itu yang disebut dengan qadar. Lalu kemudian proses yang keempat adalah fahada, proses pemberian petunjuk. Bahwa Allah memberikan kepada semua makhluk petunjuk bagaimana bertahan hidup di dunia. Petunjuk bagaimana dia menyiapkan bekal dalam perjalanan kehidupannya di dunia ini. Untuk kehidupan di akhirat kelak. Bagi manusia dan jin. Sebab binatang teman-teman sekalian, petunjuk binatang yang Allah takdirkan bahwa binatang itu hidupnya di dunia untuk kepentingan perut dan di bawah perut. Dan binatang selagi untuk kepentingan perut dan di bawah perut dihalalkan. Saya ulang, binatang selagi untuk kepentingan perut dan di bawah perut mereka dihalalkan, terserah mereka. Manusia tidak. Kita namanya mukallaf, terbebani kewajiban syariat. Ya, maka yang paling cerdas di antara kita adalah al-qayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Yang paling cerdas adalah yang menyiapkan bekal terbaik untuk kehidupan akhirat. Oke, tingkatan iman terhadap takdir yang ketiga, mengimani kehendak Allah yang pasti terjadi dan kekuasaannya yang penuh. Ya, kita imani bahwa kehendak Allah yang pasti terjadi dan kekuasaannya yang penuh. Masyiatun nasi tahta masyiatillah. Semua keinginan kita, semua kehendak kita di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Semua keinginan kita di bawah kehendak Allah. Kita berniat, kita berkeinginan, saya mau ke kampus, saya mau belajar, tapi kehendak Allah kita ke kampus justru meninggal di kampus. Maka keinginan kita itu di bawah kehendak Allah, ya. Nah, teman-teman sekalian, itu kita imani bahwa kita hanya bisa berusaha, kita hanya bisa memaksimalkan potensi, tetapi apapun yang terjadi itu adalah kehendak Allah, kekuasaan Allah, dan tidak ada yang bisa menolaknya dan mengelaknya. Lalu kemudian kita meyakini sebagai bentuk iman kepada takdir Allah bahwa Allah pencipta segala sesuatu, segala sesuatu. Allah yang menciptakan situasi dan kondisi. Allah yang menciptakan panas, Allah yang menciptakan dingin, Allah yang menciptakan bahagia, Allah yang menciptakan sedih, Allah yang menciptakan sehat, Allah yang menciptakan sakit, termasuk Allah yang menciptakan COVID. Dan Allah yang akan menghilangkan COVID. Ya. Semuanya adalah Allah. Semuanya adalah Allah, semuanya tunduk dengan ketentuan Allah. Semuanya tunduk dengan takdir Allah. Berapa lama COVID ini akan menteror manusia, semua ditentukan takdirnya oleh Allah. Berapa lama?
Apakah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau akan terus berkepanjangan? Itu semua adalah ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah menghendaki demikian? Kenapa Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia Covid? Nah, nanti jawabannya di sini, di surat Al-Anbiya. Di ayat yang ke-23 ya. Di ayat ke-23. Allah bilang, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak digugat, Allah tidak diprotes, Allah tidak dikritisi dengan apapun perbuatan Allah. Jadi kalau teman-teman sakit, jangan mengeluh. Ya Allah, kenapa saya ditimpa dengan sakit? Allah tidak diprotes, Allah tidak digugat. Wahum yus'alun, tapi tanyalah pada diri sendiri. Dari sekian banyak manusia, kenapa kita yang ditakdirkan Allah tertimpa sakit? Jangan tanya kepada Allah dan jangan protes kepada Allah, tapi tanya pada diri sendiri. Apa yang kita perbuat? Apa yang kita lakukan? Sehingga dari sekian banyak mahasiswa kok kita yang tertimpa musibah ini. Nah, Allah mengatakan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-79, surat An-Nisa 79, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ma asobaka min hasana faminallah. Semua kebaikan-kebaikan, kesenangan-kesenangan, kebahagiaan yang kamu dapati, yang kamu rasakan itu datang dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'ah famin nafsika. Tapi semua keburukan yang menimpamu, kegalauan, kesedihan, kecemasan, kesialan adalah ada sebabnya dari dirimu sendiri. Mungkin sholat kita tinggalkan, mungkin zikir kita abaikan, atau hal-hal lain yang menjadi petunjuk kehidupan dalam Islam kita lalaikan, sehingga kemudian kita tertimpa dengan sesuatu yang kita tidak harapkan. Baik, sekarang kita lihat jenis-jenis takdir atau macam-macam takdir. Ya. Nah, teman-teman sekalian, ada yang disebut dengan takdir azali. Ya, takdir azali. Takdir azali ini adalah takdir seluruh makhluk secara umum, di mana Allah telah mencatatnya, menulisnya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, dan ini tentu sekali lagi menunjukkan kemahahebatan, kemahamuliaan dan kemahatinggian Allah dalam perbuatan Allah dan dalam kemampuan Allah. Inna dzalika lillahi yasir, bagi Allah mudah, sebagaimana tadi di surat Al-Hadid ayat 23. Inna dzalika 'alallahi yasir, bagi Allah ini mudah semua, enggak sulit bagi Allah. Ya, bayangkan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi tercipta, Allah sudah ciptakan takdir kita nih, bahwa si fulan atau si fulana akan kuliah di UIKA, dia akan masuk UIKA tahun sekian, kemudian dia akan mengambil fakultas apa, jurusan apa, dan dia akan kuliah MKU, studi Islam. Itu sudah tercatat dalam kitab Allah 50.000 tahun sebelum langit dan bumi tercipta. Dan termasuk teman-teman sekalian, siapa jodohnya nanti, apakah punya anak atau tidak, apakah sempat menikah atau tidak akan sempat menikah selama hidup di dunia, itu semua sudah diatur oleh Allah dan Allah sudah menentukan. Ya, apakah dia akan berjodoh dengan teman kelasnya atau teman di luar kelasnya, atau mungkin berjodoh dengan alumni UIKA tapi beda fakultas, bisa jadi teman-teman sekalian, kita nggak tahu. Sebab hari ini banyak, termasuk teman-teman saya saja, ternyata waktu di kelas tidak ya cuek-cuek baik-baik, ternyata setelah kemudian 3 tahun 4 tahun kita lulus UIK, lulus S1, dapat kabar dia menikah dengan teman sesama kelas gitu. Nah, jadi kita dapat kabar, Masya Allah ya, dia nikah dengan teman sekelas. Padahal tidak ada tanda-tanda dahulu bahwa mereka akan berjodoh. Sangat jauh muka-muka jodoh di antara mereka berdua, tapi ternyata mereka ketemuan, ya. Mereka ketemuan. Ada yang jodohnya teman satu fakultas tapi beda kelas, beda jurusan. Ada yang mungkin beda fakultas juga gitu ya. Ada yang bahkan menikah dengan seniornya. Itu semua adalah ketentuan Allah dan kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Cuma satu hal yang pasti teman-teman sekalian, bahwa al-arwahu junudun mujannadah. Ruh akan dikumpulkan dengan yang sekufu. Ruh akan dikumpulkan dengan yang sekufu. Kalau mata Anda jelalatan, Anda akan dapat pasangan yang jelalatan juga matanya. Kalau Anda pezina, maka akan ketemu dengan pasangan yang juga pezina. Kalau Anda wanita yang baik-baik, laki-laki yang baik-baik akan ketemu dengan yang baik-baik. Sebab itu adalah firman Allah,
Al-khabisat lil khabisin, al-khabisun lil khabisat, at-thayyibat lit thayyibin, at-thayyibun lit thayyibat. Wanita yang keji akan mendapatkan laki-laki yang keji, laki-laki yang buruk akan mendapatkan perempuan yang buruk. Wanita yang baik-baik akan mendapatkan laki-laki yang terbaik, dan laki-laki yang terbaik akan mendapatkan wanita-wanita yang terbaik. Al-arwahu junudun mujannada. Ruh akan dikumpulkan dengan yang sekufu, maka jadilah Anda wanita yang terbaik, maka Allah akan pilihkan untuk Anda laki-laki suami yang terbaik. Jadilah Anda laki-laki yang terbaik, maka Allah akan pilihkan untuk Anda istri yang terbaik. Oke. Baik, kemudian ada yang disebut dengan takdir umuri, ya, takdir umuri yaitu takdir yang berlaku bagi manusia sejak pertama kali hidup, yaitu ketika pembentukan nutfah sampai masa-masa setelahnya. Takdir ini mencakup ada rezeki, ada amal, kemudian bahagia atau sengsara. Ya. Ini disebut dengan takdir umuri, ya, takdir umuri. Ada takdir tahunan. Nah, takdir tahunan ini akan dicatat atau diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Setiap malam Lailatul Qadar itu terjadi pencatatan takdir yang akan berlaku pada setiap kita selama setahun ke depan. Termasuk di dalam malam Lailatul Qadar itu ditentukan apakah kita masih akan bertemu dengan Ramadan tahun depan atau tidak. Itu ditentukan pada malam Lailatul Qadar. Makanya teman-teman sekalian berdoa di malam yang kita duga kuat sebagai malam Lailatul Qadar, banyak-banyaklah berdoa, minta ya Allah panjangkanlah umurku dalam kebaikan, dalam ketaatan. Ada doa yang bagus yang Rasulullah ajarkan kepada Anas bin Malik. Apa doanya? Allahumma aksir mali wa waladi. Ya Allah, banyakkanlah hartaku dan banyakkanlah keturunanku. Wa atil hayati wa barik li fi ma ataitani. Berikanlah keberkahan terhadap apa yang kau berikan kepadaku. Wa atil hayati ala taatik. Dan panjangkanlah umurku dalam kebaikan dan dalam ketaatan kepadamu. Wadkhilni jannatak, dan masukkan aku ke dalam surgamu. Ini doa sangat bagus untuk teman-teman selalu panjatkan, yang saya catatkan doanya. Mudah-mudahan bisa selalu berdoa dengannya. Ini doa Rasulullah ajarkan kepada Anas bin Malik, dan terbukti Anas termasuk sahabat yang paling panjang usianya, 109 tahun. Dalam keadaan tidak sakit-sakitan, tidak tidak menyusahkan orang-orang yang hidup di sekitarnya dengan usianya yang panjang. Baik, doanya adalah Allahumma aksir mali. Allahumma aksir. Allahumma aksir mali. Ya Allah, banyakkanlah hartaku. Allahumma aksir mali. Ya Allah, banyakkanlah hartaku. Wa waladi. Wa waladi. Dan banyakkanlah pula anakku. Allahumma aksir mali wa waladi. Banyakkan hartaku dan anakku. Kemudian wabarik li. Wabarik. Ya, wabarik li. Bima aktoitani. Dan berikanlah keberkahan pada apa yang kau berikan kepadaku. Wa atil hayati ala taatik. Wa atil hayati ala taatik. Ala taatika. Dan panjangkanlah umurku dalam ketaatan kepadamu. Waghfirli wadkhilni jannata. Wadkhilni
Wa adkhilni ya, wa adkhilni jannataka. Jannataka. Oke. Nah, itulah doanya ya. Bagus teman-teman hafal doa tersebut. Nah, bacalah selalu doa ini. Semoga Allah panjangkan umur kita, sebab kita nggak tahu. Buktinya, seperti yang saya sampaikan kemarin-kemarin, bahwa anak Ustaz Arif Ilham yang kuliah di FAI, Amir ya. Amir meninggal dunia. Ya, baru semester 3 ya, semester 3. Ya, semester 3 anak Ustaz Arif Ilham, Amir itu meninggal dunia. Ya, masih muda sekali ya. Baru belum lama juga setelah itu menikah. Baru berapa bulan setelah menikah, Allah takdirkan. Beliau dalam keadaan sehat walafiat. Masih komunikasi dengan kita. Tapi kemudian tiba-tiba kita dapatkan beritanya tengah malam dia meninggal dunia. Nah, ya teman-teman sekalian, jangan tertipu dengan masa muda kita. Belum lama juga dosen kita, dosen teknik. Ya, dosen teknik. Beliau sangat aktif, rajin ke masjid. Nggak ada keluhan sakit, nggak pernah terlihat sakit. Tiba-tiba kita dapatkan beritanya tengah malam juga meninggal dunia. Ya, dosen teknik. Nah, jadi teman-teman sekalian, Allah tentukan takdir setiap tahun. Ya, setiap tahun itu pada malam Lailatul Qadar. Maka disebut Lailatul Qadar itu ada dua maknanya dan dua peristiwa terjadi. Pertama, Al-Qadar bermakna kemuliaan. Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kemuliaan. Dan yang kedua, Lailatul Qadar adalah malam ditetapkan takdir. Makanya disebut Lailatul Qadar. Ya, karena mengandung dua makna sekaligus dan sekaligus dua peristiwa pada malam itu. Malam sebagai malam kemuliaan dan yang kedua malam sebagai malam penetapan takdir yang berlaku selama setahun ke depan. Dan termasuk akan ditentukan di malam Lailatul Qadar apakah kita rezekinya masih berjumpa dengan Ramadan tahun 2022 atau tidak. Itu sudah ditentukan di malam Lailatul Qadar tahun 2021. Nah, teman-teman sekalian, kita berharap berdoa mudah-mudahan kita bertemu dengan Ramadan di tahun 2022. Baik. Nah, ada yang disebut dengan takdir harian. Ya, takdir harian, yaitu segala peristiwa yang ditakdirkan terjadi dalam sehari, baik itu penciptaan, rezeki, hidup dan matinya seseorang. Pengampunan dosa dan dihilangkan kesusahan. Ini terdapat dalam surat Ar-Rahman ayat 9. Makanya teman-teman sekalian, termasuk syirik, ya termasuk syirik, tatoyur. Apa itu tatoyur? Tatoyur itu adalah menyandarkan kesialan pada sebab sesuatu. Misalnya dikenal ada angka-angka sial. Itu nggak boleh, itu tatayur, syirik kepada Allah. Ya, misalnya orang-orang Cina wajar karena mereka umumnya kafir. Mereka meyakini ada angka sial, yaitu angka 3 dan angka 13. Makanya kalau lift di kantor-kantor atau di tempat Anda bekerja, mungkin nanti Anda bekerja di lift yang made in Cina, maka itu Anda akan dapat liftnya 1, 2 langsung 4. Ya, atau 12A, 12A, 2B baru 4. Enggak ada angka 3-nya. Nah, itu pasti made in Cina. Atau kemudian nanti lantai kantor itu sampai di atas 10, mungkin sampai 20, maka nanti 12A, 12B, 14. Enggak ada angka 13-nya. Itu pastikan bahwa itu made in Cina. Karena mereka meyakini ada angka sial dalam kehidupan manusia, yaitu angka 3 dan angka 13. Nah, Islam tidak mengenal itu semua. Ya, itu adalah tatayur. Atau misalnya ada yang mengatakan ketika dia melihat banci, waduh sial lagi saya hari ini. Saya lihat banci, itu nggak boleh, itu adalah tatayur, haram hukumnya. Atau misalnya teman-teman sekalian, Anda mau keluar rumah tiba-tiba terdengar bunyi cicak, cek cek cek. Nah, tiba-tiba mengatakan, aduh, ada apa nih, tanda-tanda apa nih? Atau misalnya Anda sedang menulis di depan laptop, tiba-tiba foto jatuh di depan Anda. Aduh, kayaknya yang di foto ini akan meninggal dunia. Itu nggak boleh, tatayur namanya. Syirik, teman-teman. Termasuk misalnya tengah malam Anda tidur, tiba-tiba terdengar burung serak. Tahu burung gitu ya, tengah malam, yang orang-orang tua dahulu mengatakan tanda-tanda kematian. Nggak benar itu. Itu adalah tatayur. Anda harus tinggalkan. Anda harus buang. Apalagi nanti dikait-kaitkan di bulan Muharram. Bulan Muharram harus beli gayung. Kalau nggak beli gayung, terjadi kesialan. Ini semua tatayur, nggak benar. Ya, itulah kenapa kita harus belajar supaya meninggalkan pemahaman dan keyakinan khurafat. Bagaimana petunjuk Al-Quran?
Allah mengatakan apa? Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabar. Allah sudah bersumpah dengan waktu bahwa manusia hanya dan hanya akan merugi kalau dia tidak beriman, kalau dia tidak beramal soleh, kalau dia tidak berdakwah, dan kalau dia tidak bersabar. Jadi manusia hanya dan hanya akan merugi dalam hidupnya seterusnya. Setiap detik, setiap menit, setiap jam. Dia akan merugi kecuali dia beriman, dia beramal soleh, dia berdakwah, dan dia bersabar. Oke, baik. Kemudian teman-teman sekalian, Allah sudah mentakdirkan segala sesuatu. Untuk apa kita beramal? Ya. Sebab ada juga orang yang meninggalkan ketaatan kepada Allah dengan menjadikan takdir sebagai alasan. Kalau memang ternyata kita sudah ditakdirkan surga atau neraka, ya untuk apa lagi kita sholat, untuk apa lagi kita ibadah gitu. Nah, teman-teman sekalian, persoalannya adalah takdir itu ilmu Allah. Kita hanya mengimani ada takdir Allah, tapi kita tidak mengetahui apa takdir Allah yang berlaku pada diri kita. Kita nggak tahu. Angkat tangan yang merasa nih ditakdirkan masuk neraka, angkat tangan coba. Nggak usah malu-malu. Ya. Atau minimal berniat, kayaknya saya deh, gitu ya. Coba angkat tangan yang merasa bahwa takdirnya masuk neraka. Nggak ada kan? Coba kalau saya bertanya, angkat tangan yang berfirasat kuat takdirnya masuk surga. Harus kita semua berfirasat kuat. Angkat tangan coba, yang tidak mau berarti neraka, sebab hanya ada dua pilihan, surga atau neraka gitu ya. Oke. Nah, oke, sekali lagi pertanyaannya, dibalik pertanyaannya. Siapa yang mau masuk neraka? Nggak usah malu-malu. Oke, minimal berniat. Nggak ada kan? Nah, teman-teman sekalian, semua kita mau masuk surga. Semua kita mau masuk surga. Kalau kita semua masuk surga, persoalannya sekarang kita nggak tahu apakah kita ditakdirkan neraka atau surga, kita nggak tahu. Tapi semua kita pengen masuk surga. Kalau begitu adalah kita ikhtiar yang terbaik, beramal yang maksimal, supaya kita dimudahkan apa yang kita hajatkan, kita niatkan. Nah, karena itulah kemudian dari Ali radhiyallahu anhu, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina wa nadaul amal?" Apakah kemudian kita hanya bersandarkan saja, pasrah saja dengan kitab takdir yang tertuliskan, lalu kemudian kita meninggalkan beramal? Qala, bersabdalah Nabi, "I'malu, beramallah kalian, fakullu muyassarun lima khuliqalahu." Niscaya dengan beramal setiap orang akan dimudahkan sesuai dengan tujuan dia diciptakan. Nah, teman-teman sekalian, saya bertanya, kita ini manusia, alumni surga atau alumni neraka? Alumni surga atau alumni neraka? Manusia. Manusia, alumni surga atau alumni neraka? Alumni apa? Moyang kita keluar dari mana? Surga atau neraka? Alumni neraka. Dengar. Moyang kita Adam alaihissalam. Ini kok masa sih sejarah tentang Nabi Adam nggak tahu? Oh, kayaknya pura-pura nggak tahu ya. Tawadu. Tahu warna duit. Baik. Nah, teman-teman sekalian, kita ini alumni surga. Sebab Nabiullah Adam alaihissalam sebelum diutus di muka bumi, beliau ditraining di dalam surga. Ditraining betul. Kenapa ditraining? Karena di dalam surga Allah mengajarkan prinsip halal dan haram. Sebelum dia diturunkan di bumi, diajarkan prinsip halal dan haram. Andaikan Adam lolos ujian, tetap dia akan diturunkan di dunia. Tetap. Cuma karena Adam tidak lolos ujian, maka dikeluarkan dari surga dengan tidak terhormat. Makanya teman-teman sekalian, di WIK ini ada yang berstatus alumni, ada yang berstatus DO. Sama-sama keluar dari WIK. Tapi ada yang alumni, ada yang DO. Tapi mereka tidak akan tinggal lama di WIK ini.
Nah, di WIKA dia di training, ditempa dengan pengetahuan, ditempa dengan ilmu, lalu kemudian setelah itu nantinya akan dikeluarkan dari WIKA sebagai alumni dan itu terhormat, atau sebagai DO tidak terhormat. Nah, Nabiullah Adam alaihissalam itu keluar dari jannah, dari surga, ya. Tapi beliau tidak statusnya terhormat karena dia melakukan pelanggaran. Tapi dia berasal dari surga Allah dan nanti akan kembali ke dalam surga. Nah, bagi yang tidak mau kembali ke surga, mereka lah yang akhirnya masuk neraka. Makanya saya tanya, siapa yang mau masuk surga? Kalau mau, maka tidak susah, sebab kita sudah pernah dari sana. Ya, tinggal sekarang kita beramal untuk masuk surga. Baik, teman-teman sekalian, bagaimanakah akidah kita, ya akidah umat Islam, akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Keyakinan kita, semua yang terjadi di alam semesta ini atas kehendak dan kekuasaan Allah. Akan tetapi manusia diberi kekuasaan memilih perbuatannya sendiri. Iman dan istiqomah atau sebaliknya. Maka pertanyaan malaikat, hisab, pahala, dan siksa itu benar-benar ada. Tapi ini semua bukan berarti bahwa seluruh perbuatan manusia keluar dari kekuasaan Allah. Allah memberikan kita pilihan. Makanya tadi saya katakan, siapa yang mau kembali masuk surga, Allah bukakan jalannya. Siapa yang tidak pengen kembali surga, Allah juga bukakan jalannya. Maka Allah bilang, falhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah bentangkan pada manusia dua kecondongan. Ada kecondongannya pada perbuatan keji dan buruk, serta perbuatan yang mungkar, maka berarti dia tidak menginginkan kehidupan terbaik di akhirat. Dan ada orang yang menundukkan hawa nafsunya, lalu dia memilih jalan takwa. Berarti inilah orang-orang yang menginginkan kehidupan terbaik di akhirat kelak. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita melangkah kepada slide berikutnya, coba dibuka surat An-Naziat ya, surat An-Naziat. Nah, surat An-Naziat teman-teman sekalian, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman ya. Surat An-Naziat. Allah bilang, fa amma man tagha ya wa atharal hayata dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsanil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ini ya. Ayat 37. Fa amma man tagha, adapun orang yang sombong di dunia ini, tidak merasa butuh dengan Allah. Wa asarul hayata dunia, dia lebih mencintai dunia daripada perjumpaan dengan Allah. Dia orientasi hidupnya adalah dunia, tak peduli dunia itu didapatkan halal atau haram. Yang penting dia dapatkan dunia. Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka apabila dia meninggal dunia tidak bertobat, maka disiapkan neraka jahanam sebagai tempat kembalinya. Jadi manusia yang menginginkan, dia manusia itu tidak memilih taat sama Allah, dia memilih memperturutkan syahwatnya hidup di dunia. Ya. Dia pakai jilbab mut-mutan sesuai dengan moodnya. Kalau lagi mood pakai jilbab pakai, lagi nggak mood lepas. Jadi seperti kain horden di rumah, buka tutup terserah dia gitu ya. Nah, dia mau sholat, kalau lagi mood sholat, kalau enggak terserah dia gitu. Itu enggak seperti itu aturan dalam Islam. Maka orang yang orientasinya hidup di dunia adalah untuk dunia, maka dia dapatkan dunia, tapi di akhirat dia akan kehilangan apa yang mengantarkannya pada keselamatan. Sebaliknya, wa man khafa maqama rabbih, adapun yang takut kepada Allah ketika hidup di dunia, wa nahan nafsanil hawa, lalu dia tundukkan hawa nafsunya, sehingga hawa nafsunya itu kecondongannya pada apa yang diridhoi Allah, kecondongan hawa nafsunya pada apa yang sesuai dengan ajaran Islam. Wa innal jannata hiyal ma'wa, jika dia meninggal istiqomah dalam keadaan demikian, maka disiapkan surga sebagai tempat kembalinya. Oke. Baik teman-teman sekalian, selanjutnya yang berikutnya adalah berdoa dan berikhtiar. Ya. Kita selalu berdoa sebagaimana Allah mengabadikan doa yang selalu kita panjatkan. Wa minhum man yaqul, di antara manusia ada yang berdoa, Rabbana, ya Tuhan kami, atina, berikanlah kepada kami fid dunya, di kehidupan dunia ini, hasanah, kebaikan, wa fil akhirati, dan di kehidupan akhirat hasanah, kebaikan pula, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari azab api neraka. Allah mengatakan ulaika lahum nasibum mimma kasabu, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan bagian dari apa yang mereka kerjakan. Wallahu sariul hisab, dan Allah
maha cepat perhitungannya. Nah, di sini teman-teman sekalian, ulaika lahum, sesungguhnya mereka itu nasibun mimma kasabu, mereka mendapatkan bagian dari apa yang mereka kerjakan. Jadi kita punya visi, tapi visi ini harus menjadi tujuan dengan ada misi, ada proses. Kalau kita punya mimpi, tapi kemudian mimpi ini tidak menjelma menjadi sebuah misi, sebuah proses, maka kita tidak akan mendapatkan apa yang kita tujukan, apa yang menjadi tujuan kita itu. Baik. Nah, terakhir teman-teman sekalian adalah hal yang harus kita lakukan supaya mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Yang pertama, banyak berdoa kepada Allah, lalu kemudian berikhtiar secara baik, secara maksimal. Berdoa kepada Allah artinya bersandar kepada Allah. Berikhtiar artinya adalah memaksimalkan potensi, dan ikhtiar itu dari kata khair yang artinya baik. Jadi kalau ikhtiar itu artinya melakukan usaha yang tidak bertentangan dengan syariat Allah, itu namanya ikhtiar. Sakit datang ke dukun itu bukan ikhtiar, tapi itu maksiat. Sakit minta jimat-jimat itu bukan ikhtiar, tapi itu adalah maksiat. Tapi Anda sakit lalu ke dokter itu ikhtiar. Anda sakit lalu kemudian Anda minta diruqyah itu ikhtiar. Anda sakit Anda mengkonsumsi obat itu adalah ikhtiar. Tapi sakit lalu kemudian datang ke dukun, maka itu adalah maksiat, bukan ikhtiar. Nah, teman-teman sekalian, perpaduan antara bersandar kepada Allah dan melakukan ikhtiar inilah yang disebut dengan tawakal. Jadi rukun tawakal itu dua. Pertama, i'timadu Allah, i'timadan kamilan, bersandar kepada Allah dengan sepenuhnya penyandaran. Yang kedua ikhtiarul hasan, mengambil sebab-sebab yang terbaik. Itulah yang disebut dengan tawakal. Dan siapa yang bertawakal, maka dimudahkan Allah mendapatkan apa yang dia inginkan. Karena Allah mengatakan, wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal, Allah akan cukupkan apa yang menjadi hajatnya. Baik teman-teman sekalian, demikianlah kajian kita untuk hari ini tentang beriman kepada qada wal qadar. Selanjutnya masih ada waktu, jika ada hal-hal yang ingin teman-teman diskusikan, tanyakan, saya persilakan.